Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran bahasa Arab kali ini, mari kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan belajar bahasa Arab ini. Sebelumnya disiapkan ya buku catatannya, dan nanti kumpulkan catatan apabila sudah selesai pelajaran nanti hingga batas waktu yang telah ditentukan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ilmu nahwu bahasa Arab, yaitu tentang dasar-dasar belajar bahasa Arab. Pertama, al-kalam. Al-kalam adalah lafadz yang tersusun, yang berfaedah dengan bahasa Arab. Jadi kalam itu seperti kalimat. Jadi kalimat itu terdiri lafadz yang tersusun, yang memiliki arti. Berfaedah itu artinya memiliki arti dan tentunya menggunakan bahasa Arab. Nah, al-kalam ini terbagi menjadi tiga unsur. Pertama ada isim, kedua ada fi'il, ketiga ada huruf. Yang pertama adalah isim. Apa yang dinamakan isim? Isim itu menunjukkan kata benda. Contohnya, qalamun, artinya pulpen. Pulpen kan benda tuh, berarti dalam bahasa Arab namanya isim. Kedua, maktabun, berarti meja. Kursiyun, kursi. Nah, ketiga hal ini termasuk dari contoh-contoh kata benda. Contoh kata benda yang lain seperti bantal, guling, buku tulis, papan tulis, lukisan. Nah, itu juga merupakan kata benda. Yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja. Kalau bahasa Inggrisnya verb. Betul? Betul. Contohnya, kata kerja coba aja dari bahasa Indonesia seperti menulis, menggambar, berjalan, memasak. Nah, itu kata kerja. Dalam bahasa Arabnya apa? Contohnya menghapus, masaha, yamsahu. Kemudian menulis. Contohnya apa? Kataba, yaktubu. Kemudian misalkan berjalan, masya, yamshi. Menggambar, rasama, yarsumu. Seperti itu. Nah, fi'il ini dibagi menjadi tiga. Pertama, fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari'. Kemudian, fi'il amr. Ada apa aja? Pertama, fi'il madhi. Kedua, fi'il mudhari'. Ketiga, fi'il amr. Sekarang penjelasan dari ketiga fi'il tersebut. Pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi ini yang menjelaskan kejadian-kejadian yang telah berlalu. Contohnya, saya telah mencuci, saya telah menulis. Nah, seperti itu. Kemudian apa lagi? Saya telah belajar kemarin. Nah, kan ada kata telah yang menunjukkan arti lampau atau yang lalu. Kemudian fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ini menjelaskan kejadian yang sedang terjadi atau yang akan datang. Nah, fi'il mudhari' ini kata kuncinya seperti sedang. Saya sedang masak. Ibu sedang di dapur. Ibu sedang memasak di dapur. Kemudian ayah sedang membaca koran. Nah, seperti itu. Kemudian seperti juga atau yang akan datang. Saya akan tidur sore. Saya akan bermain game, misalkan seperti itu. Kemudian untuk fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja yang menunjukkan perintah. Seperti, cucilah baju ini, berjalanlah dengan benar. Seperti itu. Jangan marah. Itu kan menunjukkan kata-kata perintah.
Nah, kita bisa lihat tabelnya ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Kemudian ada terjemah. Contoh dari fi'il madhi adalah kanasa. Artinya dia menyapu. Dia menyapu berarti karena dia fi'il madhi, maka artinya dia telah menyapu. Kemudian fi'il mudhari'nya yaknusu. Artinya dia sedang menyapu. Fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya uknus. Kita tambahin hamzah di depan. Lalu kita sukunkan sin yang terakhir. Jadinya uknus. Paham? Artinya sapulah. Kemudian fi'il madhi yang kedua contohnya fataha. Dia membuka. Fi'il mudhari'nya yaftahu. Dia sedang membuka. Fi'il amarnya iftah. Kita bisa lihat tambahin alif di depan. Kemudian sukunkan haknya. Dan buang ya di depan seperti halnya yaknusu, kita hapus ya-nya jadi alif. Kemudian kita tambah dhammah menyesuaikan nunnya. Dan juga iftah kita hapus ya-nya, dan insya Allah penjelasan fi'il amr nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Huruf adalah kata yang menunjukkan arti apabila disandingkan atau disejajarkan dengan kata lainnya. Contoh, min. Min itu artinya dari. Ila artinya ke. Fi artinya di. Min ila fi. Dari ke di. Begitu. Maksudnya apa? Karena min ini ketika kita ngomong min, kira-kira orang paham nggak kita ngomong apa? Enggak kan? Makanya kita perlu sandingkan atau sejajarkan min ini dengan kata lain yang mampu memahamkan orang lain. Misalkan, ana min Semarang. Saya dari Semarang. Jadi tambahannya adalah saya dan Semarang. Seperti itu. Ila. Orang ngomong ila, artinya ke, gitu. Kira nggak paham juga kan orang-orang ngomong apa? Jadi kita perlu menambahkan ila dengan kata lainnya. Seperti ana ilal fasl. Ana ilal fasl. Saya ke kelas. Seperti itu. Berarti tambahannya saya dan kelas. Kemudian fi. Artinya di. Sama halnya seperti dari dan ke. Orang tidak akan paham jika kita ngomong fi atau di. Kita juga harus melengkapi dengan yang lain. Contohnya, ana fil hujrah. Saya di dalam kamar. Seperti itu. Semoga dapat dipahami ya. Baik anak-anak, begitu materi hari ini. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan chat saya atau chat di grup pesantren. Kemudian tugas yang pertama pastinya adalah mencatat materi. Kenapa harus mencatat materi? Karena dengan mencatat kita sama saja mengikat ilmu. Sudah pernah saya katakan ya, seperti kata Imam Syafi'i, kita bagai mencari hewan buruan. Hewan buruan itu kan kalau ditangkap pakai tali kan. Sedangkan ilmu itu ditangkapnya dengan mencatat. Kemudian kedua, carilah isim dan fi'il pada buku Mufradat Hitam di bab muhawarah yang pertama. Semuanya sudah dapat ya buku Mufradat Hitamnya yang berwarna hitam yang saya posting tadi malam di grup itu yang saya tanyakan. Bagi yang belum dapat nanti silahkan WA saya, kemudian saya akan fotokan, saya akan kirim juga bagian mana. Baik anak-anak, cukup sekian dari saya. Tetap semangat mempelajari ilmu bahasa Arab. Semoga Allah selalu memberi kalian taufik wal hidayah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.